Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munir dari SMA Negeri 1 Panggul, Kabupaten Trenggalek. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BID 2 Pendidikan Agama Islam UIN 1 Tulungagung. Hari ini tanggal 30 Januari 2025 akan melaksanakan uji kinerja atau disebut UKIN. Tentang video pembelajaran, dalam video pembelajaran ini saya akan menyampaikan materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina kelas 10. Seperti apa videonya? Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini kita bertemu kembali bersama saya, Pak Ahmad Munir, yaitu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah nanti kita akan belajar tentang menjauhi larangan pergaulan bebas dan zina. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini membawa berkah fi dini wal akhirah. Allahumma amin. Sebelum kita memasuki materi yang Pak Munir nanti disampaikan, tentunya saya akan presensi dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, siapa yang tidak masuk? Dirli sakit ya, sakit. Sebelum belajar kita mulai, mari kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Yuk, untuk pembelajaran kita supaya kita lebih semangat, kita lebih enjoy dalam pembelajaran, kita speaking dulu. Ya, speaking dulu. Tepuk 1. Semangat. Tepuk 2. Konsentrasi. Tepuk 3. Siap belajar. Tepuk tangan semuanya. Dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari bab 6 tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina, ini nanti siswa diupayakan mampu menjelaskan dampak negatif pergaulan bebas dan zina secara spiritual, secara sosial, dan juga secara kesehatan. Nah, ini yang pertama, tujuan kita dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu. Jadi Anda harus mampu nanti untuk menerapkan langkah konkret untuk menghindari pergaulan bebas dan zina dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi ini nanti diupayakan Anda betul-betul bisa mampu dalam menyampaikan dalam sebuah tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya, ini sebelum dilanjut ada pertanyaan dulu pemantik ya. Coba apa saja dampak buruk dari pergaulan bebas terhadap individu dan masyarakat? Mungkin ada yang tahu? Saya, Pak. Oh ya, silahkan Dea untuk menyampaikan.
Baik, izin jawab. Pergaulan bebas dapat berdampak negatif pada kesehatan mental remaja. Mereka yang terlibat dalam perilaku bebas seringkali mengalami kecemasan, depresi, dan stres. Ketidakstabilan dalam hubungan dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi. Oh ya, tepuk tangannya mana? Terima kasih untuk dia. Selanjutnya, coba saya beri pertanyaan lagi. Bagaimana cara Islam menjaga kehormatan manusia melalui larangan pergaulan bebas dan zina? Bagaimana cara Islam menjaga kehormatan manusia melalui larangan pergaulan bebas dan zina? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh ya, silahkan. Baik, izin menjawab. Untuk yang pertama, menjaga iman dan takwa. Yang kedua, menjauhi hal-hal yang dapat memicu zina. Yang ketiga, menjaga pergaulan yang baik. Yang keempat, menjaga pandangan dan aurat. Yang kelima, menghindari tempat-tempat maksiat. Oke, tepuk tangannya mana? Selanjutnya, pertanyaannya, apa peran kita sebagai pelajar dalam menyosialisasikan bahaya pergaulan bebas kepada teman sebaya Anda? Silakan, kalau ada yang bisa menjawab. Saya, Pak. Oh, silakan, Bill. Silakan, Bill. Baik, izin menjawab. Adapun perannya, 1. Menjadi contoh yang baik. 2. Mengajak teman untuk bergabung dalam kegiatan positif. 3. Mengadakan diskusi atau seminar. 4. Bekerja sama dengan guru atau orang tua. Terima kasih. Yo, tepuk tangan ya. Selanjutnya, sebelum nanti Pak Munir menyampaikan tentang larangan pergaulan bebas dan zina, ini Pak Munir akan menampilkan sebuah video pendek ini tentang larangan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ini silakan video ini dipahami dan dicermati apa isi video tersebut. Silakan bisa ditonton semuanya videonya. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku mental yang melewati batas, kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan lain. Salah satu contoh pergaulan bebas yang sering terjadi adalah seks bebas. Apa itu seks bebas? Seks bebas merupakan Oke, itulah video yang sudah ditampilkan oleh Pak Munir. Coba apa yang bisa kita lakukan? Silakan, apa yang kita bisa lakukan setelah Anda melihat video tersebut? Bisa ada yang bisa menyampaikan setelah menonton video tersebut? Silakan, Duk, ya, apa? Mendekatkan diri kepada Allah dan lebih berhati-hati dalam memilih teman. Ya, terima kasih. Mana tepuk tangannya? Oke, selanjutnya ini perlu saya sampaikan beberapa pengertian tentang pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas, ya. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah perilaku interaksi sosial yang melampaui batas norma agama, sosial, dan budaya. Jadi ini seringkali menjerumuskan individu ke dalam tindakan yang tidak bermoral. Jadi pergaulan bebas itu adalah sebuah pergaulan, di situ tidak ada filternya. Dalam arti di situ dalam bergaulnya tidak sesuai dengan norma-norma agama maupun norma-norma yang ada di agama maupun hukum. Jadi pergaulan bebas adalah perilaku interaksi sosial yang melampaui batas norma agama, sosial, dan budaya.
Jadi ini seringkali menjerumuskan individu ke dalam tindakan yang tidak bermoral. Itu tentang pergaulan bebas. Sekarang tentang zina. Zina adalah hubungan layaknya suami istri, yaitu hubungan seksualitas di luar ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan agama Islam. Jadi ini betul-betul dilarang secara keras bahwa hubungan zina ini adalah hubungan layaknya suami istri yang di situ tanpa ikatan nikah yang sah sesuai dengan agama Islam. Itu namanya zina. Ini harus hati-hati. Kita harus betul-betul bisa menjaga diri kita untuk mendekati namanya sebuah zina. Jadi ini zamannya itu sudah zaman beda waktu zaman-zaman sebelumnya. Karena sekarang itu dunianya banyak dunia maya, di situ bisa akses apapun yang akan menghasilkan sebuah hasrat disebabkan karena menonton video-video yang di situ video bisa aksi pornografi dan sebagainya yang mengakibatkan sebuah hasrat untuk melakukan sebuah perzinaan. Tentunya ini harus betul-betul kita jaga karena zina itu adalah perbuatan yang keji. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, coba dibaca Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan menjauhi pergaulan bebas atau zina. Yuk silakan dibaca Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke ya. Terus sekarang dampak negatif pergaulan bebas dan zina. Dampaknya apa? Dampak negatif pergaulan bebas dan zina ini kalau dilihat dari sudut pandang aspek spiritual, dampak negatif pergaulan bebas dan zina ini aspek spiritual, yaitu mengurangi ketakwaan kepada Allah dan menghilangkan keberkahan hidup. Ini maksudnya secara spiritual ini bisa mengurangi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan keberkahan dalam sebuah kehidupan. Ini aspek spiritual. Kalau kita tinjau dari aspek sosial, ini dampak negatif pergaulan bebas dan zina ini bisa merusak hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Ini secara aspek sosial. Jadi akan merenggangkan sebuah silaturahmi. Aspek fisik, dampak negatif pergaulan bebas dan zina ini dilihat dari aspek fisik. Ini bisa menjadikan sebuah penyakit menular atau penyakit HIV/AIDS dan juga bisa menyebabkan kehamilan di luar nikah secara fisik. Apa iya Pak betul bahwasanya dalam perbuatan zina ini seks bebas ini akan terjangkit sebuah penyakit
yang sampai sekarang belum ada obatnya, namanya yaitu HIV. HIV/AIDS. Ini hati-hati anak-anakku ya, hati-hati betul. Kita harus hindari betul. Kok sampai melakukan, mendekati pun kita jangan sampai ya. Terus aspek emosional. Jadi ini bisa trauma atau hilangnya harga diri. Tuh, tentang dampak negatif pergaulan bebas dan zina. Mungkin ada pertanyaan sebelum Pak Munir dilanjut? Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Terus langkah menghindari pergaulan bebas dan zina. Anak-anakku perhatikan ya. Perhatikan betul, ini diperhatikan betul. Langkah menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjaga pandangan dan perilaku sesuai ajaran agama Islam. Kedua, memilih lingkungan bergaul yang positif. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman agama melalui kajian rutin. Jadi bisa mendengarkan sebuah pengajian-pengajian supaya kita bisa terbentengi, bisa memahami karena agama kita kuat. Yang keempat, menggunakan media sosial yang bijak, menghindari konten yang merusak moral kita. Jadi dalam bermedia sosial, kita harus bermedia sosial yang baik. Cara melihat video-video yang ada di media sosial, ini jangan sampai kita terjerumus oleh video-video atau konten-konten yang berbau pornografi yang bisa merusak moral. Jadi dijelaskan juga dalam Islam sebagai Islam rahmatan lil alamin. Jadi peran Islam sebagai Islam rahmatan lil alamin, Islam mengajarkan konsep pergaulan yang sehat. Jadi penuh kehormatan dan menjaga kehormatan manusia sebagai wujud hormat bagi seluruh alam semesta. Oke, selanjutnya tadi sudah jelaskan oleh Pak Munir dari beberapa hal tentang larangan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada. Kalau nggak ada, saya lanjut. Silakan menjawab pertanyaan melalui kuisis yang Bapak bagikan. Ini melalui grup ya, WA. Nanti langsung bisa dibuka di Google Chrome, itu bisa. Itu tentang dampak negatif pergaulan bebas dan zina. Silahkan dibuka kuisisnya. Silahkan. Oke, silahkan HP-nya dibuka. Oke, selanjutnya kita sudah melakukan jawaban dan pertanyaan tadi yang ada di kuisis. Selanjutnya ini akan saya bagi kelompok kecil. Dalam beberapa kelompok nanti kita berdiskusi. Setiap kelompok nanti membuat poster. Jadi membuat poster digital ya, membuat poster digital. Dan juga bisa membuat video edukasi menggunakan Canva atau aplikasi sederhana lainnya. Paham? Saya yakin Anda sudah paham tentang cara membuat poster lewat Canva atau aplikasi lainnya. Jadi nanti setiap kelompok kalau sudah jadi dipresentasikan hasil karyanya melalui proyektor nanti yang Bapak tampilkan ya. Nanti langsung dikirim di WA, di grup WA ini yang sudah Pak Munir buat. Ini nanti tugasnya langsung dikirim, nanti dipresentasikan per kelompok. Oke, silahkan kelompoknya untuk berdiskusi, membuat posternya maupun video. Silahkan untuk berkelompok.
Ya. Silakan berkelompok ya. Sudah buat? Ya. Kan? Ya. Oke, sudah jadi? Sudah semuanya? Oke. Sekarang kita presentasikan. Jadi tugas Anda tadi yang sudah dibikin melalui Canva maupun aplikasi lainnya yang sudah jadi, silakan dikirim ke WA. Ini akan saya tampilkan nanti terus dipresentasikan ya. Silakan presentasikan untuk kelompok 2. Coba silakan dipresentasikan hasil karyanya. Oke, yang lain diperhatikan, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya. Bisa dimulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Hindari pergaulan bebas dan zina. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Isra, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innaha kana fahsyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Jaga masa depanmu dengan hal-hal yang berguna, kejar prestasi dan wujudkan mimpimu. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan, mungkin ada pertanyaan. Yuk. Coba jelaskan apa itu zina. Izin jawab, zina adalah salah satu bentuk pergaulan bebas yang dilarang oleh agama. Ya, sudah Pak. Ya, mungkin apa ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Kelompok 2 ini sudah presentasikan dari hasil karyanya, yaitu tentang poster tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Selanjutnya kelompok 3. Nah, ini yuk kelompok 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan poster yang dibuat oleh kelompok saya yang berjudul Hindari pergaulan bebas dan zina, bergaul dengan cerdas, yang akan dijelaskan oleh teman saya Eka. Hindari pergaulan bebas dan zina. Oke, untuk cara yang pertama adalah dengan cara bijak memilih teman. Carilah teman yang memiliki nilai dan tujuan hidup yang positif. Yang kedua adalah dengan cara mengikuti kegiatan yang positif, dengan mengikuti kegiatan olahraga, seni atau organisasi yang bermanfaat. Yang ketiga adalah pendidikan seksual dengan cara memahami tentang kesehatan reproduksi dan resiko dari pergaulan bebas yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisa wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan. Oh, Saifana, silakan. Menurut pendapat kalian, apa contoh pergaulan bebas di sekitar kalian? Contoh pergaulan bebas yang ada di sekitar kita adalah merokok, minum minuman beralkohol, tawuran,
mengonsumsi narkoba, melakukan seks bebas, hamil di luar nikah, dan kenakalan remaja lainnya. Bagaimana? Apakah jawabannya cukup memuaskan? Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Silahkan bisa duduk kembali. Ini dari beberapa kelompok tadi sudah disampaikan secara baik tentang isi poster, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya. Ini saya refleksikan dulu. Coba apa langkah konkret yang bisa kamu lakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina? Ini saya refleksi ya, saya refleksi. Apa langkah konkret yang bisa kamu lakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina? Jadi kita harus betul-betul bisa menjaga kehormatan diri. Ini adalah sebuah ibadah besar dan cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan betul. Ya, pergaulan bebas dan zina, ini pergaulan bebas mulai dari kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak manfaat, ini harus kita hindari. Apalagi cara bergaul kita, jangan sampai kita terjerumus dari hal-hal yang kurang baik. Contohnya yaitu perkelahian antar pelajar, atau pencurian, atau di situ narkoba, atau minum-minuman keras. Ini harus betul-betul kita hindari. Jangan sampai tergoda. Paham ya? Paham. Jadi saya refleksikan, apa langkah konkret yang bisa kamu lakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina? Apa? Yuk, coba ada yang bisa? Saya, Pak. Oh, silahkan, Dok. Izin menjawab, langkah konkret yang bisa kami lakukan untuk menghindari pergaulan bebas adalah selektif dalam memilih teman, memperbanyak kegiatan positif, mendekatkan diri dengan agama. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya mana? Jadi itulah sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Tentunya dalam menjaga kehormatan diri ini adalah sebuah ibadah yang sangat besar. Dan cara kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu saja yang Pak Munir sampaikan. Jadi kita harus menjaga sebuah kehormatan diri ini adalah sebuah ibadah, rasa besar dan rasa cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dan berjumpa lagi besok dalam materi selanjutnya. Saya akhiri, sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Kita baca doa sapu jagat. Jadi doa sapu jagat ini adalah doa yang mencakup segala doa. Mari kita bareng-bareng berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu kita membawa berkah fi dini wal akhirah. Allahumma amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.